Sistem jaringan internal 10 kementerian dan lembaga negara termasuk BIN dibobol hacker asal Cina. Pembobolan situs lembaga pemerintahan itu dikaitkan dengan kondisi Laut Cina Selatan yang sedang memanas. Hacker lagi-lagi hacker. Kali ini sistem jaringan internal 10 kementerian dan lembaga pemerintahan termasuk Badan Intelijen Negara dibobol oleh Thanos, sebuah perangkat milik Mustang Panda Group asal Cina. Mabes Polri dikabarkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyikapi masalah bobolnya situs BIN dan sejumlah kementerian oleh Mustang Panda. Mustang Panda dikenal sebagai kelompok peretas asal Cina yang dikenal kerap melakukan aksi mata-mata cyber dan memiliki target operasi di wilayah Asia Tenggara. Meski belum diketahui pasti motif peretasan, namun publik mengkaitkannya dengan spionase Tiongkok dalam merespon situasi yang memanas di Laut Cina Selatan. Untuk kesekian kalinya, situs Indonesia mengalami peretasan. Belum lama publik dibuat panik dengan bocornya data diri pengguna aplikasi IHAC, Kementerian Kesehatan, dan juga BPJS. Selain BIN, belum diketahui kementerian dan lembaga mana saja yang dibobol dengan menggunakan Thanos. Badan Cyber dan Sandi Negara sempat menyampaikan selama 2021 tercatat ada lebih dari 880 juta serangan cyber. BSSN juga menekankan tingginya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berisiko tinggi terhadap ancaman cyber. Apa yang menyebabkan pembobolan tersebut dan apa langkah yang bisa kita ambil? Kita langsung membahasnya bersama Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek Pratama Persada dan anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam. Ya, Ya, Pak Dev. Kabar baik. Saya langsung ke Pak Pratama dulu. Pak Pratama, kalau tadi pengantarnya ini lagi dan lagi, seolah-olah ini menjadi hal yang biasa. Situs kementerian kita dibobol. Kita yang lemah atau si Thanos ini yang kuat? Ya, jadi kalau kita lihat ya sejarahnya si Mustang Panda ini memang dia adalah salah satu grup hacker yang cukup disegani di dunia hacker begitu. Dia menggunakan teknologi namanya APT, Advanced Persistent Threat, itu teknologi hacking yang biasanya digunakan untuk penyerangan ke organisasi-organisasi besar atau ke negara begitu. Dia menggunakan malware-nya PlugX yang dimodif jadi Thanos, yang di sana ada 43 variabel yang bisa membypass firewall dan alat pertahanan yang kita miliki. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan si hacker ini begitu, memang kelasnya kelas tinggi gitu. Jadi pertahanannya memang harus benar-benar kuat. Tetapi kita harus ingat juga bahwa bukan berarti bahwa hacker itu selalu mengambil peranan dalam suatu peretasan. Bisa jadi juga sistem yang dimiliki itu memang ada kelemahan gitu. Nah, khusus untuk Mustang Panda ini, dari signature-nya memang kelihatannya memang orang dari Cina gitu, karena dari beberapa code malware yang dibongkar itu ada bahasa Cina dan bahasa Mongolia. Dan yang ditargetkan itu ternyata adalah perusahaan-perusahaan besar dan negara begitu. Memang agak tinggi nih levelnya begitu. Yang pernah diserang itu adalah Vatikan dan Myanmar. Kemudian biasanya, juga mereka menggunakan malware yang memang levelnya juga level tingkat tinggi gitu. PlugX, Poison Ivy, Cobalt Strike, Red Echo, dan lain-lain. Biasanya begitu, targetnya ketika membobol itu hanya untuk eksistensi atau dia memang menginginkan data-data yang kita punya? Enggak, ini kelasnya beda nih. Kalau Mustang Panda yang gerak gitu, biasanya sponsornya itu state atau non state besar, gitu. Karena resources yang digunakan sangat besar sekali begitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan dia melakukan penyerangan itu hanya untuk nyari nama, itu nggak mungkin gitu. Ini kelasnya beda. Kecuali kalau misalkan yang kemarin ngehack Setcap gitu ya, kemudian ngehack KPU gitu, mereka cari nama aja gitu. Kalau ini enggak, mereka akan berusaha masuk secara diam-diam. Begitu masuk dia akan pasang backdoor, begitu masang backdoor dia akan mencuri data di dalamnya, memodifikasi atau merusak, kemudian dia akan keluar diam-diam dan nggak akan ngomong-ngomong. Gitu. Baik.
Oke, mencuri. Saya ke Pak Dev. Ini kalau misalnya ini state atau non-state yang serius mencuri data kita. Dan kali ini yang kena adalah badan intelijen kita. Apakah memang data-data kita itu tidak tertutup dengan baik atau bagaimana Pak Dev? Ya, kalau dibilang tidak tertutup pasti akan disangkal oleh BIN-nya. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka mengupgrade sistemnya dengan secara reguler, dan juga kami di DPR melihat bahwa anggaran untuk update tersebut, anggaran untuk pengadaan atau pembelian itu ada dan jumlahnya juga sangat besar. Nah, tapi terbukti sekarang bahwa terjadi kebobolan besar-besaran. Nah, ya sekarang kita belum tahu persis apa saja yang hilang, berapa banyak yang hilang. Tapi ya kalau namanya sudah dibobol ya pasti semua data itu kan langsung diserap ya. Nah, jadi ya bisa apa saja juga bisa yang apa saja yang mereka simpan di server tersebut itu sudah bisa dianggap sudah tercopy dimanapun. Terus kan sama kayak kemarin waktu data e-hack itu dikatakan katanya itu tidak tercuri, itu bahwa hanya ada kemungkinan itu bisa dimasuki, dan akhirnya terbukti sertifikat vaksin presiden itu sudah dikopi oleh orang di mana-mana. Nah, ya, jadi ini membuktikan bahwa memang ada kelemahan-kelemahan tersebut. Tapi memang bukan hanya di Indonesia. Kita juga sering melihatnya, bukan hanya cerita gosip di film, tapi di berita juga muncul. Ada negara-negara, bahkan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat pun juga pernah mengalami kita pencurian data gitu. Nah sekarang ini mestinya yang harus ditanggulangi dari awal ya, dihentikan dari sejak sebelum ini meledak, dan jadi mesti upgrading sistem terus, dan juga kita harus bisa proaktif merekrut dan juga melatih kader-kader baru, menciptakan program-program baru ya, dan juga selalu update dengan malware-malware yang ada. Bahkan kita harus bisa proaktif untuk menciptakan ataupun membuat firewall yang selalu terupdate gitu. Oke, yang diserang BIN yang merupakan lembaga atau institusi intelijen negara kita yang mungkin saja menyimpan banyak rahasia. Bagaimana kemudian kita menyikapi? Dan itu kan yang hanya disebut BIN ya. Dan itu kan ada 10 kementerian yang lain juga belum dijelaskan. Berarti kegawatannya lebih. Siapa saja. Ya bisa juga mungkin data-data di Polri juga mungkin sudah tersedot gitu ya. Nah, tapi yang mengerikan juga kan kalau misalnya itu sudah bisa disedot atau mereka sudah bisa menghack, ya mereka juga ada kemungkinan juga mereka bisa mengubah gitu kan. Jadi yang misalnya di Bareskrim gitu yang sudah tercatat BAP-nya bisa dirubah, bisa diganti, ya ataupun juga di Mahkamah Agung, di Kejaksaan. Nah, ini potensi bisa kemana-mana begitu. Oke, saya ke Pak Pratama lagi. Berarti kalau begitu gawatnya tindakan yang dilakukan oleh Mustang Panda ini, apakah kemudian karena ini sudah hal yang biasa di udara saling menghack, kemudian kita langsung biasa, oh ini wajar saja kita dibobol oleh orang lain? Bisa seperti itu tanggapan kita, Mas Pratama? Ya, enggak lah, mana ada kebocoran wajar, itu excuse saja itu, nggak boleh ada kebocoran itu harusnya ya gitu. Tapi kalau ada kebocoran ada kesalahan di sana. Begini Pak Latif, di Indonesia ini data per hari ini ya, ini kita baca data, ada sekitar 33.872 expose domain GoID. Bayangkan 33.000 kali peretasan ke GoID. Kemudian ada 8.868 single IP yang sudah terscan atau terhack. Ada 25.000 mass defacement, 25.004 mass defacement gitu. Jadi yang sudah dirubah-rubah tampilannya. Itu termasuk LIPI GoID, Dumai Kota GoID, ada Kejaring Kebumen GoID, ada Wonosobo Bokap GoID, banyak sekali begitu. Nah, ini kalau kita balik lagi kepada si Mustang Panda ini, mereka kelasnya adalah profesional. Artinya adalah yang dikejar itu bukan mau deface, mau nyari nama, kemudian organisasi-organisasi, enggak. Ini targetnya perusahaan-perusahaan besar dan negara gitu. Oleh karena itu, ketika mereka bilang bahwa ini ada 10 institusi Indonesia nih yang dihack nih, berarti kita cek nih institusi-institusi yang memang sangat bernilai datanya kalau misalkan itu dicuri untuk negara lain. Nah, coba aja dicek gitu. Kemudian mau nggak melakukan assessment terhadap sistemnya gitu, karena kita kan tadi Pak Dev udah bilang kita nggak tahu nih 9 lagi instansi mana begitu.
Dan itu tidak akan bisa kita ketahui kalau kita tidak melakukan cek ke sistemnya yang kita miliki. Tadi BIN sudah menyatakan bahwa tidak ada kebocoran di sistemnya gitu. Ya mungkin BIN sudah mengecek gitu, sudah ngecek, kemudian ngelihat, atau mungkin BIN membuat honeypot itu server jebakan begitu, server palsu tapi seolah-olah asli gitu. Mungkin hackernya masuk situ sehingga data aslinya tidak terhack gitu. Bisa jadi kayak gitu juga gitu. Nah ini harus dicek semuanya nih. Karena di Indonesia ini keamanan cyber itu belum jadi prioritas, Pak Latif gitu. Buktinya kemarin BPJS Kesehatan bocor. Itu 279 juta data yang bocor loh. Dalam tahun 2001 ini dia termasuk high rank di seluruh dunia. Kebocoran yang terbesar di seluruh dunia gitu. Nah, itu aja sampai sekarang juga masih belum mengakui bahwa itu bocor. Jelas-jelas itu bocor. Sampel datanya ada gitu. Baik. Ya, Mas banyaklah di pemerintah kita ini bermasalah. Oke, saya ke Mas Dev. Ini tidak boleh dianggap biasa-biasa saja. Asesmen macam apa yang harus kita lakukan dari DPR kepada pemerintah supaya ini tidak terjadi dan terjadi lagi? Ya, jadi gini, itu kan dana yang dikelola oleh baik kementerian-kementerian tersebut ya, itu kan dananya sangat besar, ratusan triliun masing-masing kementerian. Ya, BIN saja itu angkanya sangat besar lah. Nah, jadi itu kan mereka memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk melakukan investasi ulang terhadap sistem mereka. Nah, ya hal inilah yang kita minta agar BIN selalu mengupdate security sistemnya, performance-nya, karena sekarang kita ini di era digitalisasi. Kita di industri 4.0, kita sekarang sudah internet 5.0, bahkan sudah mau masuk ke 6.0, ya sudah mau 6G. Nah, kalau kita masih berpikiran dengan sistem analog, ya pasti ini halnya akan terus kebocoran gitu. Nah, jadi makanya itu untuk kita memudahkan kehidupan masyarakat, apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi yang dimana segala sesuatu melakukan secara online, ya memang sistemnya ya harus diperketat. Nah, kalau sistem lembaga-lembaga high profile seperti BIN dan lain-lain saja itu masih rentan, ya bagaimana dengan sistem personal data gitu, seperti perbankan gitu ya, pakai kemarin Lindungi Peduli, e-hack gitulah, apalagi hal tersebut. Nah, ini makanya tuh saya terus mendorong pemerintah ya, kalau mungkin di sini ya BIN, Kominfo, Polri, BSSN untuk lebih proaktif mengupdate sistem mereka, lebih proaktif untuk mengecek situasi mereka, terutama dalam penyimpanan data ya, agar security-nya itu selalu update lah dengan kondisi terkini. Oke, kalau misalnya data-data tersebut diambil oleh negara lain, apa yang langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, tentu sih memang bisa juga ada langkah-langkah hukum, tapi itu mesti dilihat lagi ya seberapa jauh langkah-langkah hukum yang kita bisa berbuat ya, dan juga karena pasti ada dampak diplomasinya di situ, dan juga ya berarti kita mesti berurusan dengan lembaga peradilan internasional. Nah, ya itu pasti bisa panjang kemana-mana ya. Tentunya pertama itu ya kita harus mencegah jangan sampai terjadi pencurian, dan juga kalau memang benar ini di state sponsored ya, apakah itu negara manapun, ya itu pasti itu bisa masuk ke definisi act of war, karena itu sudah espionasi yang cukup serius, apalagi kalau berkaitan dengan data-data intelijen yang sangat sensitif. Oke, Mas Pratama, duitnya ternyata banyak kalau kata Mas Dev tadi untuk mereka mengupgrade selalu pengamanan daripada situs tersebut. Apakah kemudian ada yang keliru dalam penggunaan atau memang orang sananya yang terlalu canggih untuk selalu berusaha membobol situs kita? Enggak lah, ya pasti ada permasalahan di sini, Pak Latif, begitu. Saya bilang tadi bahwa sebenarnya inti dari permasalahannya itu adalah security awareness yang kurang dari para pemimpin lembaga ini, begitu. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka membuat suatu sistem, beli suatu sistem gitu, mempunyai suatu sistem e-government atau apapun itu, dianggapnya kalau sudah berjalan itu sudah cukup, masyarakat bisa make, kemudian sistemnya berjalan dengan normal, dianggapnya cukup. Enggak cukup itu, gitu. Kita butuh pengamanan lebih, kita butuh security kan. Si vendor-vendor itu nggak ngerti mereka bagaimana mengamankan sistemnya. Mereka kan bisa cuma jualan barang. Ini sistemnya bisa dipakai gitu. Masalah security kan nggak ada. Nah, oleh karena itu perlu disadari bahwa cyber security itu adalah tanggung jawab bersama dari mulai pimpinan paling tinggi sampai yang paling rendah. Coba misalkan, saya mau ke iNews gitu, mau nge-hack iNews gitu. Saya susah nge-hack hackernya. Saya datang aja ke kantin iNews, saya bawa flash disk, pura-pura saya lemparkan gitu. Kemudian ada salah satu staff iNews, dia ngelihat flash siapa, colokin ke komputernya,
ternyata itu isinya malware. Begitu colokin, connect ke wifi di iNews, semuanya bisa saya take over semua network di iNews gitu. Tata kelola itu juga penting gitu. Kita punya aturan, kita punya standar keamanan, tapi tidak dilakukan ya percuma, nggak ada yang memaksa. Oleh karena itu sebenarnya Pak Adif ini sangat berperan ini gitu. Salah satunya menggunakan perangkat undang-undang perlindungan data pribadi, minimal dengan itulah gitu, sehingga pemilik platform ini, penyelenggara sistem elektronik ini, mereka akan takut kalau misalnya terjadi kebocoran, artinya mereka bisa kena sanksi yang berat. Kalau sekarang kan enggak, mau bocorin 91 juta data, 279 juta data, mau BUMN, BRI dan lain-lain begitu. Nggak ngaruh karena mereka tahu bahwa tidak ada hukuman buat mereka gitu. Sehingga santai-santai saja mereka sistemnya itu bobol. Gitu Pak Latif. Iya, untuk meningkatkan security awareness ini ada yang bisa dilakukan oleh Dewan, Pak Dep? Ya pasti kalau Dewan itu kan bicara 3 hal ya. Satu ya soal anggaran, 2 soal undang-undang, dan 3 ya soal pengawasan kinerja pemerintah sendiri. Ya kalau anggaran sudah jelas, anggaran untuk Kominfo, untuk BSSN dan juga untuk instansi-instansi tersebut sudah ada. Nah undang-undangnya ini sekarang yang terhambat tadi. Pak Pratama mengatakan soal undang-undang perlindungan data pribadi ini memang agak terhambat ini. Ya saya sih berharap ini dari Kementerian Komunikasinya ini bisa lebih bergerak, lebih proaktif sehingga kita bisa menemui titik temu sehingga bisa selesai. Akan tapi ditambah juga itu perlu juga ada undang-undang yaitu kedaulatan cyber, keamanan cyber. Itu juga masih belum dibahas gitu ya. Jadi semestinya itu dua-duanya itu diselesaikan bersamaan. Nah, tapi karena kendala, satu juga karena pandemi, 2 juga karena kesepakatan politiknya yang belum rampung, sehingga jadi hambatan. Nah, jadi ya saya harap sih pemerintah ini bisa lebih proaktif dan juga bisa lebih mawas untuk lebih segera menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ya, kita di DPR sih selalu menerima untuk bisa segera membahas dan supaya bisa menyelesaikan karena memang kepentingannya sudah jelas gitu, jadi nggak bisa ditunda-tunda lagi. Hanya dengan adanya undang-undang PDP baru kemudian bisa menerapkan sanksi kepada lembaga negara yang membiarkan pembobolan ini? Bukan hanya lembaga negara saja, ya tentunya. Jadi gini, data itu ketika kita serahkan kepada instansi apakah itu swasta atau pemerintah, ya itu jadi menjadi tanggung jawab penyimpan data, jadi untuk menyimpan dengan baik. Jadi kalau ketika mencuri juga bisa dipidanakan, yang menyimpan juga bisa dipidanakan, dan juga kalau misalnya ada pembelian, yang membelinya juga bisa dipidanakan. Nah, jadi itu memberikan lapisan-lapisan. Tapi itu baru perangkat hukumnya. Katanya perlu juga penting infrastrukturnya, yaitu ya peningkatan update daripada sistem yang pemerintah atau Indonesia miliki agar jangan terus-terusan kita kebobolan. Baik. Mas Pratama, supaya ini tidak terjadi lagi, ada apa masukan Anda untuk pemerintah? Ya, yang pertama kan sebenarnya BSSN sudah membuat tuh Perka BSSN, peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 tentang sistem manajemen keamanan informasi, kemudian nomor 4 tahun 2021 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kan itu sebenarnya bisa diadop, bisa diimplementasikan begitu. Yang jadi masalah adalah balik lagi aturan ini tidak bisa memaksa gitu, tidak ada yang bisa memaksa si pemilik institusi ini, kepala institusi ini untuk menerapkan itu, gitu loh Pak Latif yang jadi masalah. Kan di Indonesia ini biasa, ketika ada himbauan dianggapnya santai-santai saja gitu, nanti begitu kebobolan baru bingung. Nah sekarang apa nih yang bisa maksa nih supaya institusi, kementerian, lembaga ini mereka mau melakukan pengamanan cyber yang benar-benar serius. Itu sebenarnya yang kita butuhkan. Aturannya ada, standarnya ada. Kalaupun tidak usah harus menunggu kedaulatan cyber. Undang-undang yang ada sekarang sudah bisa. Undang-undang keamanan dan ketahanan cyber, undang-undang KKS. Makanya undang-undang KKS itu juga perlu diselesaikan. Tapi dengan syarat, cobalah ngomongin dengan institusi yang lain. Jangan sampai asal tabrak. Kan kemarin asal tabrak aja. Institusi yang lain punya undang-undang, tapi ditabrak juga sama undang-undang KKS gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Kan intinya dibicarakan kan. DPR sudah berkali ngomong, intinya kan dibicarakan lah, diskusikan lah gitu, koordinasikan gitu. Itu kayaknya susah banget di Indonesia, bisa juga nggak ngerti itu apa ini. Iya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua untuk berkoordinasi lebih baik ke depan. Mas Pratama dan Mas Dep, terima kasih.